Halo WH Nation, senang banget bisa ketemu lagi di episode keempat. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini memang nuansanya agak berbeda karena bukan di kosan, lagi ada di tempat kerjaan teman. Oh iya, teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari sebuah kisah misteri yang mana teman-teman pasti nggak asing ya kalau lewat di Jalan Gatot Subroto kalau mau ke arah Semanggi atau mau ke arah Polda Metro Jaya atau gedung DPR, pasti di depan stasiun Cawang melewati satu bangunan yang menurut cerita urban legend bangunan ini itu terkenal dengan angker karena terbengkalai alias sudah tidak digunakan lagi. Padahal bangunan ini amat sangat megah pada masa pembuatannya dan ya betul. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah misteri dari Menara Saidah. Sebelum aku menceritakan secara detail untuk bagaimana kisah misteri dari sebuah menara atau bangunan terbengkalai ini, yaitu Menara Saidah, tentunya nggak bosan-bosan teman-teman untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Kenapa? Karena dalam rangka kampanye minimum 20 video agar bisa dinotis oleh YouTube untuk menjadi content creator storytelling selanjutnya yang bisa mendapatkan 1000 subscriber. Amin, insya Allah kalau memang rezekinya, dan tentunya support dari teman-teman untuk terus like, comment, subscribe, and share. Oke, jadi teman-teman, Menara Saidah ini dulunya bernama Menara Grasindo. Dibangun kurang lebih tahun 1995 sampai 1998, memakan waktu membangun menara ini sekitaran 3 tahun. Yang mana nama Menara Saidah sendiri karena tadinya awalnya Grasindo menjadi Saidah. Menara Saidah ini terinspirasi dari pemiliknya yang memiliki nama Saidah Abu Bakar Ibrahim. Dibangun atau didirikan lewat jasa kontraktor Hutama Karya, yang mana menurut berita yang beredar, Hutama Karya pemiliknya adalah Hutomo Mandala Putra alias Bapak Tommy Soeharto. Seperti yang kita tahu, Pak Tommy Soeharto adalah putra bungsu Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Teman-teman pasti sudah tahu ya, dan atau bahkan saat ini sudah melewati sekitaran Gatot Subroto seberang stasiun Cawang, yaitu Menara Saidah. Bangunan ini itu patung-patungnya, kalau teman-teman tahu, BA Nation tahu di sini, ternyata diimpor dari Italia langsung. Sebegitu niatnya kontraktor Hutama Karya, dan juga untuk desain interior bangunannya sendiri ada sentuhan-sentuhan Las Vegas, dan juga langit-langit lobinya itu katanya bisa berubah-berubah warna. Gitu. Awalnya menara ini tuh memiliki 15 lantai, namun seiring berjalannya waktu, menara ini direnovasi menjadi 28 lantai. Ya, betul sekali, dari konsep, dari niat bangunan ini sudah amat sangat megah pada tahun 95 dibangun, dan juga bangunan ini sendiri bisa dikatakan adalah gagasan atau proyek pertama kontraktor Hutama Karya. Dan pada saat itu semua orang tahu bahwa bangunan ini sangat megah untuk di sekitaran Gatot Subroto Cawang dan sekitarnya, dan betul sekali mulai beroperasi di tahun 2001, namun sayang sudah mulai tidak beroperasi alias ditutup dari kegiatan perkantoran tahun 2007. Kenapa bisa hanya dengan memakan waktu yang sangat singkat 6 tahun bangunan semegah ini bisa tidak beroperasi lagi? Menurut dugaan ini ada hubungannya dengan mistis. Ada juga yang berspekulasi bahwa bangunan ini terletak di bantaran kali karena pondasinya jadi miring. Dari awal katanya memang peniatan program pendirian bangunan ini memang sudah ada salah infrastrukturnya. Mari kita kupas. Dugaan ini diaminkan oleh pengamat perkotaan Bapak Nirwono Yoga. Menurut Bapak Nirwono Yoga, dari awal pembangunan ini sudah gagal dalam pembangunan, dikategorikan dalam gagal mendirikan bangunan, dan ada kesalahan pada saat mendirikan bangunan. Jadi bisa dikatakan mungkin sudah salah dari proses pembangunannya. Kurang lebihnya kita juga kurang tahu, teman-teman bisa search by Google kenapa terjadinya pondasi ini miring beberapa senti. Dan kita pastikan bahwa menara ini setelah ini dia menjadi sebuah menara atau tempat yang sangat angker, yang ceritanya berkembang di urban legend dari tahun 90-an sampai detik ini, bahwa banyak penghuni makhluk astral dan penunggu-penunggu di dalam Menara Saidah yang kerap mengganggu pengunjung atau katakanlah orang yang lalu lalang di sekitaran Gatot Subroto di depan Menara Saidah. Padahal menurut berita yang saya baca dari Google,
pada saat pembangunan dan pada saat sudah mulai beroperasinya tahun 2001, banyak perkantoran, salah satunya adalah perkantoran pemerintahan juga yang berbondong-bondong untuk menyewa gedung atau menara ini. Namun sayang, hanya beroperasi sekitar 6 tahunan. Dan yang mirisnya, kurang lebih banyak karyawan yang bekerja di Menara Saida ini di PHK secara sepihak. Bahkan informasi yang saya dapatkan sampai tahun 2012 dari ditutupnya tahun 2007 belum dibayar untuk jasa pesangon. Mudah-mudahan sudah dibayar ya, dan ini sudah tahun 2022. Tentunya untuk transisi atau durasi waktu yang sudah lumayan cukup lama. Ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh ojol semacam kayak orderan makanan gitu. Sebut saja ojol ini namanya Pak Slamet. Pak Slamet ini dapat orderan makanan nasi goreng di atas jam 1 malam. Karena beliau ini bukan asli Jakarta, beliau ini dari desa atau satu daerah yang merantau ke Jakarta. Jadi mungkin beliau ini juga kurang kudet ya, kurang update atau tidak pernah mendengar cerita atau riwayat Menara Saida. Intinya beliau ini dapat orderan mesen makanan nasi goreng yang dikirim titik maps-nya itu persis di Menara Saida. Nah, singkat cerita, ada tuh katanya chatnya ada, terus intinya ada percakapannya, sampailah tiba dia mengantarkan makanannya, pas berhenti di titik Menara Saida. Dan terus, Pak Slamet ini tetap yakin bahwa dia berkomunikasi atau dia chat via WhatsApp sama si yang pesan ini, minta diantarkan ke lantai 14. Lagi-lagi di lantai 14 gitu, ada apa ini gerangan di Menara Saida lantai 14. Terus Pak Slamet mulai bingung, kok titiknya di sini? Oh, mungkin Pak Slamet mikirnya bahwa mungkin si ibu ini tinggal di belakang bangunan ini alias bangunan Menara Saida. Sekedar informasi teman-teman, sebenarnya di Menara Saida itu ada suatu daerah atau katakanlah bukan perkampungan ya, gang biasa itu pengadegan tuh masuk di belakang Menara Saida. Ada pemukiman biasa, ya mungkin kalau orang di sekitar itu tahulah, tapi ini gambaran aja bahwa menurut cerita memang benar di sekitaran Menara Saida itu ada pemukiman, yaitu daerah Pengadegan. Tetapi menurut si wanita yang pesan ini, "Bapak, saya di Menara Saida lantai 14." Merinding nggak? Kejadian ini sekitaran tahun 2012-2013, yang mana tadi kan teman-teman tahu ya, yang mana Menara Saida sudah mulai tidak beroperasi di tahun 2007. Artinya, ada siapa di lantai 14 Menara Saida? Oke, singkat cerita, bagaimana kelanjutannya soal nasi goreng ini? Bapak itu kayak semacam ditepuk sama penjaganya bahwa, "Pak, udah saya bayarin aja." Mungkin penjaganya udah capek kali ya, ada order yang fiktif yang suka dikerjain ke Menara Saida. Mungkin bapaknya juga lagi lapar juga dan gak terlalu mahal, akhirnya dibayarin karena nggak mau panjang kali lebar. Nah, setelah itu menurut pengakuan Pak Slamet cerita di tongkrongan para teman-teman ojolnya, barulah Pak Slamet nggak percaya dan kaget bahwa Menara Saida sudah lama tidak beroperasi semenjak tahun 2007. Artinya, yang model itu bisa katakan adalah Miski yang saat ini beredar, kuntilanak bergaun merah. Semoga Pak Slamet nggak kenapa-napa ya Pak. Ada lagi sebuah kisah yang bisa dikatakan dari sumber terkuat bahwa kalau kejadian kecelakaan beruntun atau kecelakaan tunggal di sekitaran Jalan Gatot Subroto masih sepanjang sekitar Stasiun Cawang sampai Menara Saida, ini disebabkan oleh hantu berbaju atau bergaun merah yang meminta tumbal. Jadi katanya tuh kalau misalkan kecelakaan di sekitaran Gatot Subroto, sudah dipastikan hantu bergaun merah penguasa atau penghuni Menara Saida. Ini tuh mungkin modelnya kayak cerita Si Manis Jembatan Ancol ya. Kalau misalkan kecelakaan di sekitar RM Mata Dinata, arah Ancol menuju Priuk pasti dikaitkan dengan tumbal si manis. Nah, kalau mungkin daerah Cawang adalah tumbal si gaun merah di Menara Saida. Bukankah gaun merah ini penguasa terowongan Casablanca? Setahu saya ya, hantu kuntilanak bergaun merah itu di terowongan Casablanca. Mungkin dia sudah berpindah atau mungkin dia sudah masanya kontraknya habis di terowongan Casablanca, dia pindah ke Menara Saida. Saran saya sih buat petugas PLN ya yang menerangi penataan daerah satu kota, kalau bisa tuh udah ini mendapatkan cerita mistis di sekitaran Menara Saida, areanya pun gelap. Coba perhatiin deh, kalau malam nggak terlalu malam aja itu udah gelap dari Stasiun Cawang, Menara Saida, BNN. Pokoknya itu gelap banget. Itu jangan penampakan gitu. Maksudnya begal pun bisa terjadi.
nggak ngerti apakah ada CCTV atau enggak, daerah ini memang benar-benar gelap dan semakin memperkuat berita mistis yang terjadi. Jadi maksudnya kalau bisa bukan hanya di Cawang ya, daerah-daerah yang terkenal mistis kasih aja penerangan. Contohnya kayak di terowongan Casablanca. Semistis apa cerita itu, tetapi di terowongan itu tuh terang banget, jadi nggak gelap gitu ya. Cerita-cerita misteri pun berkembang semenjak ditutupnya Menara Saida ini. Salah satunya adalah menurut penjaga Menara Saida ini yang sudah lama terbengkalai, bahwa menurut kesaksian si bapak tersebut, saya tidak akan menyebutkan namanya, bahwa seingat dia tidak ada lampu di setiap lantai yang dia nyalahin. Tapi di setiap malam di atas jam 2 malam Menara Saida ini selalu ada satu lampu yang nyala. Tapi pada saat dinaikin ke lampu yang lantai tersebut menyala, lampu ini mendadak mati. Ada juga sebuah kisah misteri bahwa ada penampakan wanita berbaju merah yang minta diantarin sampai ke lantai 14. Pada saat diantarkan sampai lantai 14 itu, wanita itu menghilang. Kebayang gak sih penjaganya itu bakalan ngibrit langsung? Banyak banget beredar spekulasi di blogger atau di apa yang katanya ada kisah-kisah misteri di Menara Saida. Terlepas dari kisah Menara Saida, karena saya setiap hari itu naik busway ngelewatin Menara Saida. Kayaknya kalau ngeliatin langsung nggak ada unsur-unsur seremnya ya, mungkin karena pagi atau siang. Tapi kalau malam sih memang gelap. Pokoknya daerah sekitaran stasiun Cawang, Menara Saida menuju arah Cawang itu tuh emang gelap. Nggak ngerti deh kenapa kurangnya penerangan. Padahal ada proyek pembangunan LRT. Terus juga di depan Menara Saida juga nantinya akan ada halte transit pemberhentian busway. Semoga kisah ini akan tak terlekang oleh waktu, tetapi tidak terlalu menjadi menakutkan masyarakat, warga sekitaran Cawang dan sekitarnya. Buat teman-teman BH Nation, mungkin ada sebuah cerita tersendiri atau pengalaman mistis tersendiri khususnya di sekitar Menara Saida, boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan ada informasi tambahan seputar memang kejadian mistis Menara Saida atau fakta-fakta Menara Saida, boleh ditambahin biar kita sama-sama tahu dan sama-sama menambah wawasan kita tentang Menara Saida. Mungkin gak sih BH Nation yang saat ini sedang menyaksikan video dulunya adalah yang pernah bekerja di Menara Saida. Kurang lebih pada tahun 2001 yang dia mulai beroperasi sampai sekitaran 2006 atau 2007. Mungkin nggak sih ada yang punya pengalaman mistis juga? Jadi kalau misalkan ada yang komen kan seolah-olah mengamini bahwa cerita ini bukan fiktif belaka, cerita ini benar real adanya, sekalipun mungkin berbeda alur cerita, paling enggak mungkin benar ada cerita mistis. Aku rasa sih entah benar atau enggaknya, pasti namanya bangunan terbengkalai, ini sudah pasti ada penghuninya. Ya dong, apalagi kalau di luar itu, kalau misalkan aku lihat nih, kalau misalkan lagi naik busway ya, itu benar-benar tertutup pagar bahwa di situ udah ada larangan orang buat syuting, orang buat foto. Kayaknya seolah-olah pengelolanya atau penjaganya nggak boleh buat orang masuk. Gitu. Teman-teman ada nggak yang sekiranya mungkin pernah, nggak kebayang deh kalau sampai ada BH Nation yang di sini yang pernah kerja di situ, please dong cerita biar kita semua yakin bahwa beneran serem di Menara Saida. Menurut teman-teman, enaknya Menara Saida ini seperti apa? Apakah direnovasi? Apakah dihancurin lagi? Apakah gimana? Karena sayang juga ya dari 2007 ke terbengkalai. Padahal bangunannya sendiri tadi patung-patungnya tuh dari Itali loh. Nggak main-main, bukan kaleng-kaleng nih Menara Saida. Desain interiornya dari Las Vegas, terus langit-langit lobinya bisa berubah warna. Kebayang nggak tuh mahakarya proyekan besar Utama Karya pada tahun 1995? Jadi menurut teman-teman ini enaknya diapain ini bangunan daripada terbengkalai angker begitu saja dan menjadikan cerita mistis yang tidak pernah akan pudar, akan selalu ada selama bangunannya ada. Tapi kedepannya kayaknya angker udah mulai berkurang karena yang tadi saya katakan di awal bahwa ada semacam kayak halte yang baru dibuat buat stop busway. Saya pernah loh naik busway sampai jam 12:30 lewat Menara Saida, ada bapak-bapak danger duduk sendirian di halte itu yang belum jadi, yang belum ada lampu. Takutnya bapak itu penampakan juga lagi. Ya pokoknya ada bapak yang dia juga nggak peduli itu cerita mistis. Ya, demikianlah cerita Menara Saida sampai di sini. Oke, terima kasih teman-teman penikmat BH Nation sudah menyaksikan video singkat yang tidak terlalu detail ini di episode keempat. Siapa tahu aja teman-teman mau ngasih saran dan kritik boleh yang membangun, asal nggak boleh menyinggung perasaan saya. Ya dong, karena kan saya manusia biasa juga. Dan juga mungkin teman-teman punya saran cerita apa lagi yang sekiranya bisa diceritakan, entah itu misteri, konspirasi, atau pembunuhan boleh.
bahwa teman-teman saat ini menyaksikan video keempat. Artinya begitu banyak kekurangan yang saat ini saya miliki. Saya percaya kedepannya akan menjadi sempurna. Yang penting dicoba dulu, diniatin dulu. Yang penting nantinya kedepannya akan menjadi lebih handal dan profesional. Teman-teman terima kasih yang udah menyempatkan waktunya menonton di episode keempat ini. Kalau belum nonton episode ketiga, 21 ditonton juga ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Thank you, Beanessen. Sampai ketemu di episode kelima. See you.